Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa nukarrim wa numajjid wa nu'azzim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim. Fa aqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Yang terhormat kepada segenap pengurus Masjid Nurul Iman, Komplek Telkom, Kelurahan Sungai Buah. Yang terhormat pada para alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat, dan yang kami banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian, para pejuang subuh yang insya Allah kita semua akan dimuliakan Allah. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, yang mana di subuh hari ini alhamdulillah kita masih dapat dikumpulkan Allah ke masjid yang kita cintai ini. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, setiap langkah kaki kita menuju ke masjid ini akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat teriringkan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita semua akan menjadi pengikut sunnahnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian, adapun tema kajian kita pada kesempatan subuh hari ini ialah 4 persiapan kita di dalam menghadapi kematian. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya kematian ini merupakan sunnatullah. Kematian adalah sesuatu yang pasti akan terjadi pada tiap kita. Siapapun kita, apapun profesi kita, bagaimanapun keadaan kita Bapak Ibu, pasti kita bakal mengalami yang namanya kematian. Betul tak Pak? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya tiap-tiap yang bernyawa pasti bakal mengalami yang namanya kematian. Nah, masalahnya Bapak Ibu, kita semua ini tidak akan tahu kapan kita mati. Terkadang kematian ini kita anggap jauh, masih jauh Pak, masih lama ya. Tapi ternyata sudah dekat dengan diri kita. Untuk itulah, sebagai muslim yang baik, marilah sama-sama kita mempersiapkan diri kita di dalam menghadapi kematian. Kalau pengen kita Pak, kita nih wafat ya, meninggal dunia, sudah pengen dalam kondisi terbaik ya. Anaklah sukses ya dah, punya cucung, rumahlah besar dan lain-lain sebagainya, pengennya. Nah, cuman terkadang hal tersebut, kematian ini mendahului kita.
Untuk itulah Bapak Ibu, ada 4 hal ya yang harus kita persiapkan. Setidak-tidaknya kalau 4 hal ini sudah kita lakukan, kita akan memiliki bekal yang cukup di dalam menghadapi kematian. Apa saja 4 hal ini? Yang pertama Bapak Ibu, bekal kita, persiapan kita dalam menghadapi kematian, yaitu mulai sekarang marilah sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taubat ya. Taubat itu Bapak Ibu berasal dari kata taba, yatubu, yang masdarnya taubatan. Kata ini sama dengan roja'a yarji'u, yang artinya ialah pulang atau kembali. Jadi kalau kita bertaubat, maksudnya ialah kita pulang atau kembali dari perbuatan yang selama ini tidak diridhoi Allah, dibenci oleh Allah, kepada perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disukai oleh Allah. Itu makna taubat. Nah sekarang Bapak Ibu, bagaimana cara agar kita bisa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha? Karena banyak Bapak Ibu wong yang taubatnya istilahnya taubat sambel ya. Makan sambel pedas, taubat aku ya. Nah, besok makan lagi, ngulang ya. Nah ini bukan taubatan nasuha. Bagaimana cara agar kita bisa bertaubat dengan taubatan nasuha? Menurut seorang ulama yang bernama Imam Al-Qurtubi ya, ulama yang lahir di Qurtubah, kalau bahasa sekarang ini Cordoba ya, Spanyol. Beliau mengatakan untuk mencapai taubatan nasuha, maka ada 5 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama Bapak Ibu, untuk mencapai taubatan nasuha ini, kita harus memperbanyak istighfar, mengucap astaghfirullahal azim. Bayangkan Bapak Ibu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sosok yang maksum. Maksum ini bebas daripada segala dosa dan kesalahan. Ya, jelas dalilnya di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu Bapak Ibu maksum, bebas daripada dosa dan kesalahan. Beliau dalam sehari masih sempat beristighfar 70 sampai dengan 100 kali. Jadi ada riwayat yang mengatakan 70 kali. Dalam riwayat lain dikatakan Nabi Muhammad beristighfar 100 kali. Nabi yang maksum. Apalagi kita Bapak Ibu, ya. Kita ini mungkin dari pagi sampai malam kita banyak sekali melakukan perbuatan dosa dan juga maksiat. Untuk itu marilah sama-sama kita memperbanyak istighfar, mengucap astaghfirullahal azim, basahi lidah kita dengan istighfar ini. Insya Allah Allah Ta'ala akan mengampuni dosa kita, terutama dosa kecil ya. Karena banyak juga Bapak Ibu dosa ini ya, yang terkadang kita tidak sadar. Kita tidak sadar melakukannya, kita kira itu tidak ataupun bukan merupakan suatu perbuatan dosa, padahal itu merupakan suatu dosa ya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu, mari sama-sama kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucap astaghfirullahal azim. Nah yang kedua Bapak Ibu, kata Imam Al-Qurtubi, untuk mencapai taubatan nasuha ini, kita harus menyesali perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Jadi dosa ini jangan justru dijadikan kebanggaan Bapak Ibu. Karena terkadang banyak orang di luar sana dengan dosa ini bukan malah menyesal ya, tapi malah berbangga diri. Terkadang aib, dosa, kekurangan di masa lalu justru dijadikan kebanggaan, diceritakan dengan orang lain Bapak Ibu, disebarluaskan dengan anak, dengan istri, dengan tetangga dan lain-lain sebagainya. Na'udzubillah ya. Padahal Bapak Ibu, kalau kita punya dosa, punya kesalahan, maka sesali dosa tersebut. Kalau bisa sambil menangis ya. Karena apa Bapak Ibu? Air mata orang yang bertaubat ini sangat luar biasa. Dikisahkan
ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Nabi Muhammad diperlihatkan api neraka yang sedang menyala-nyala. Ya. Luar biasa ibu-ibu, berkobar. Lalu ketika itu datang malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menyiramkan air ke dalam neraka yang berkobar tersebut. Seketika api neraka tersebut menjadi tenang. Ya. Nabi Muhammad pun bingung. Lalu beliau bertanya dengan malaikat Jibril, "Duhai malaikat Jibril, air apakah yang engkau siram?" Kata malaikat Jibril, "Inilah air mata orang yang bertaubat." Luar biasa Bapak Ibu ya. Air mata orang yang menyesali perbuatan dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan. Jadi yang kedua, kita harus menyesal ya atas segala macam dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, untuk mencapai taubatan nasuha ini kita harus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan dosa kembali. Dosa apapun ya. Baik itu dosa kecil apalagi dosa besar. Jadi mulai sekarang kita niatkan ya, ya Allah, mulai sekarang saya berjanji bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa kembali ya. Dijauhi Bapak Ibu, baik itu dosa kecil terutama dosa besar, apalagi dosa besar. Untuk itulah Bapak Ibu, dengan niat yang kuat, tekad yang bulat, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk bertaubat kepadanya. Cuman niatkan dulu ya, tekadkan dulu. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita, membantu kita sehingga kita bisa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Itu yang ketiga ya. Kita berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan dosa dan maksiat kembali. Nah, selanjutnya syarat yang keempat untuk mencapai taubatan nasuha ini Bapak Ibu, kita harus menjauhi baik itu orang-orang, benda-benda ataupun tempat yang bisa mengajak kita kepada perbuatan maksiat. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu. Kalau ada orang-orang ya, sahabat, teman ya, yang bisa mengajak kita kepada perbuatan maksiat, maka jauhi. Ya. Carilah sahabat ataupun teman yang soleh, yang baik Bapak Ibu. Karena memang pergaulan ini sangat menentukan. Kalau kita berkumpul ya, bergaul bersama dengan orang yang soleh, insya Allah kita akan menjadi orang yang soleh. Sebaliknya, kalau kita bergaul, berkumpul dengan orang yang senantiasa berbuat maksiat, maka bisa jadi kita juga akan melakukan perbuatan maksiat tersebut. Ya. Nah, jadi kita jauhi ya. Carilah teman yang baik, teman yang soleh. Tapi bukan berarti Bapak Ibu dengan orang yang bermaksiat tadi kita jauhi sejauh-jauh mungkin, bukan. Ya. Dengan orang yang bermaksiat tetap kita temani Bapak Ibu, cuman dalam rangka berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Yang tidak boleh itu menghabiskan waktu bersama mereka, kumpul ya. Nah, seperti itu tidak boleh. Cuman kalau dalam rangka berdakwah, berteman, boleh ya. Nabi Muhammad SAW semua orang ya ditemani oleh baginda Nabi Muhammad, dijadikan kawan ya. Baik itu orang kafir sekalipun ya, itu dijadikan kawan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu Bapak Ibu, kalau kita jauhi orang-orang, benda ya. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, banyak sekali benda-benda yang bisa mengajak kita kepada perbuatan maksiat. Kita jauhi ya. Maksiat ini zaman sekarang bukan hanya di luar rumah, Pak. Di dalam rumah, di dalam kamar kita pun kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan maksiat ya. Nah, jadi kita jauhi benda-benda apapun yang bisa mengajak kita kepada perbuatan maksiat. Selanjutnya tempat yang bisa mengajak kepada perbuatan maksiat kita jauhi. Bila perlu Bapak Ibu kita hijrah, cari tempat baru yang lebih baik ya, yang bisa mendekatkan diri kita semakin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dan syarat yang kelima hadirin yang dimuliakan Allah,
Ini yang berat, Pak. Masalah taubat ini syarat yang terakhir, kalau ada sangkut paut dengan manusia, dosa yang pernah kita lakukan tersebut, maka segeralah kita minta maaf. Nah, minta maaf, ya. Kita Bapak Ibu pernah misalnya memfitnah orang, menjelek-jelekkan orang, mengadu domba, ya, dan lain-lain sebagainya. Mengeluarkan kata-kata yang tak baik dari lisan kita, maka minta maaf. Nah, yang lebih parah lagi Bapak Ibu, kalau ada sangkut paut dengan materi, maka kita harus mengganti kerugian orang tersebut. Ya. Kita pernah mencuri misalnya, Pak. Di samping minta maaf, benda yang kita curi tersebut harus kita kembalikan. Ya. Kita masih kecil dulu mungkin pernah makan pempek Bapak Ibu. Makannya 5, bayarnya 3. Ya. Banyak itu ya. Makan pempek 5 iko, bayarnya 3. Nah, ada 2 kita yang ngutang Bapak Ibu. Di samping minta maaf, kita kembalikan. Ya. Kalau wong yang kita zalimi tadi sudah ada kati, Bapak Ibu, cari ahli warisnya. Cari, ya. Temui ahli warisnya. Kalau tidak kati juga, nah tinggal kita hitung Bapak Ibu, lalu harta tersebut kita wakafkan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian insya Allah kita tidak termasuk ke dalam kelompok orang yang muflis atau bangkrut. Karena Bapak Ibu, rupanya di akhirat nanti banyak golongan orang-orang yang muflis, bangkrut. Bangkrut ini bukan berarti bangkrut dalam perniagaan, karena di akhirat sudah tidak ada lagi perdagangan, perniagaan. Bangkrut di sini maksudnya apa Bapak Ibu? Ia selama di dunia banyak membawa amal, ya, ia sholat, ia puasa, ia berinfak, bersodakoh, ya, berzakat, ia melaksanakan bahkan ibadah haji dilaksanakan. Tapi apa? Di samping itu ia banyak membawa kecelaan. Lisannya sering menjelek-jelekkan orang misalnya, ya, memfitnah orang, mencaci maki orang, ya. Lalu misalkan lagi Bapak Ibu seperti tadi, ya, ada misalnya ada hutang belum dibayar, ya, dan lain-lain sebagainya yang bersangkut paut dengan manusia. Di akhirat nanti Bapak Ibu hal-hal semacam ini akan dibayar. Nah, membayarnya bukan dengan uang, tapi dengan amal. Hingga Bapak Ibu, naudzubillah min dzalik, ya, di akhirat nanti banyak golongan orang-orang yang bangkrut, yang muflis. Ia selama di dunia banyak membawa amal, tapi rupanya amal tersebut habis, dipotong, ya, diganti untuk orang lain. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Untuk itu Bapak Ibu, kalau kita punya kesalahan dengan orang lain, ya, dengan sama anak Adam, maka segeralah kita minta maaf. Kalau itu ada sangkut paut dengan materi, segera kita ganti kerugian tersebut. Dengan demikian insya Allah di akhirat kita sudah tidak punya tuntutan lagi. Itu harapan kita, ya. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu, bekal kita dalam menghadapi kematian, yaitu mari sama-sama kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Itu bekal pertama, ya. Nah, bekal yang kedua Bapak Ibu dalam menghadapi kematian ini, yaitu beramallah sebaik mungkin. Beramal sebaik mungkin. Sebagaimana tadi telah kita bacakan di awal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 1 dan 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta, dialah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, ahsanu amala, wa huwal azizul ghafur, dan sungguh, ya, dia itu, Allah itu Bapak Ibu al-azizul ghafur, ya, maha perkasa dan juga maha pengampun. Nah, di dalam surah Al-Mulk ayat 2 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya
Allah telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik amalnya, ahsanu amala. Allah memakai lafaz ahsanu amala, yang paling baik amalnya, bukan aksaru amala, yang paling banyak amalnya. Jadi Bapak Ibu, dalam beramal, dalam beribadah ini jangan hanya mementingkan jumlah, ya. Kita ini terkadang dalam beramal mementingkan kuantitas, jumlah, bukan kualitas, ya. Tapi Bapak Ibu, pikirkan juga bagaimana kualitas amal kita. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana amal itu dikategorikan sebagai ahsanu amala? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, fa inna khairal amal adwamuhu wa in qalla. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, fa inna khairal amal, maka sesungguhnya sebaik-baik amal adwamuhu adalah yang didawamkan, diistiqomahkan, wa in qalla, meskipun sedikit. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat ahsanu amala, amal yang paling baik terutama di dalam diri kita, nah tinggal caranya kita lihat apakah kita istiqomah dalam melakukan amal tersebut. Kalau istiqomah berarti itulah ahsanu amala, ya. Misalkan kita sekarang sudah bisa membaca Al-Quran dalam sehari berapa lembar, tapi istiqomah Bapak Ibu tiap hari. Ini lebih baik Bapak Ibu daripada orang yang membaca Al-Quran berjuz-juz tapi cuman di bulan Ramadan, ya. Cuman di bulan Ramadan. Banyak ngaji tapi cuman sebulan sekali. Bulan lain tidak pernah dibuka, ya. Kita misalnya sekarang sudah bisa bersedekah, meskipun sedikit Bapak Ibu, tapi istiqomah rutin kita lakukan. Ini lebih baik daripada orang yang sedekah jumlahnya besar tapi cuman dilakukan setahun sekali, ya. Nah, jadi kita latih. Amal yang baik itu amal yang kita dawamkan, kita istiqomahkan. Kalau kita sudah istiqomah dalam suatu amal, maka insya Allah itulah ahsanu amala, amal yang paling baik, yang nanti akan menjadi bekal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapkan Bapak Ibu, ya. Siapkan ahsanu amala, amal yang paling baik. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang kita jelaskan tadi, salah satu tanda amal tersebut baik adalah kalau kita bisa istiqomah dalam mengerjakannya, bisa kita dawamkan meskipun amal tersebut sedikit. Nah, jadi cari Bapak Ibu, ya, cari amal yang baik yang kita istiqomah mengerjakannya. Insya Allah inilah yang akan menjadi bekal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, ya. Persiapkan amal yang paling baik, ahsanu amala. Nah, selanjutnya hadirin, bekal yang ketiga di dalam menghadapi kematian ini, maka mari sama-sama kita siapkan amal yang apabila kita wafat, amal tersebut tidak akan terputus, ya. Kita sudah tahu Bapak Ibu bahwasanya baginda Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, ya, bahwasanya Nabi bersabda, idza mata ibnu Adam, apabila telah wafat anak Adam, in qata'a amaluhu illa min salasin, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Nah, jadi kita siapkan 3 hal ini. Apa 3 hal ini? Yang pertama Bapak Ibu, sedekatin jariyah, sedekah jariyah, ya. Nah, sedekah jariyah ini amal yang akan senantiasa mengalir pahalanya untuk kita. Jadi bagi kita terutama yang punya kemampuan, mari Bapak Ibu sama-sama kita bersedekah, ya, sedekah jariyah. Ada masjid Bapak Ibu sedang melakukan pembangunan misalnya, kita bantu pembangunan masjid tersebut, ya. Kita bantu pembangunan musholla, pondok pesantren dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, kita sedekah di situ Bapak Ibu. Ada misalnya lembaga pendidikan yang membutuhkan bantuan Al-Quran, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita bantu. Ada kemampuan Bapak Ibu, kita buatkan sumur misalnya, sumur bor, ya. Nah, itu luar biasa pahalanya Bapak Ibu.
selagi benda tersebut, barang tersebut terpakai, walaupun kita wafat, kita akan mendapatkan pahala yang terus mengalir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah jariyah, ya. Jariyah ini berasal dari kata jaro yajri, yang artinya berlari, cepat, ngalir deres, ya, untuk kita. Luar biasa. Nah, selanjutnya yang kedua, setelah kita sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih. Kita siapkan juga Bapak Ibu ilmu yang bermanfaat. Kalau kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu, maka gunakan ilmu tersebut, manfaatkan, ya, sebarluaskan dengan orang lain. Karena Bapak Ibu, kita tidak akan pernah tahu ilmu mana, ya, yang kita sebarluaskan tersebut yang mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita misalkan sekarang bisa membaca Quran Bapak Ibu, ya, maka ajarkan ilmu tersebut, paling tidak untuk anak kita, keturunan kita, ya. Kita punya anak, kita ajarkan surah Al-Fatihah. Selama anak kita bisa membaca surah Al-Fatihah dari diri kita, maka selagi itu pula kita akan mendapatkan pahala dari Allah walaupun kita wafat. Kita ajarkan huruf hijaiyah. Selagi anak kita bisa membaca huruf hijaiyah tersebut dari diri kita, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dianggap remeh ilmu ini, Pak. Walaupun sedikit, ya. Walaupun kita anggap ilmu tersebut kecil, kalau kita gunakan, kita manfaatkan, kita sebarluaskan, barangkali disitulah letak keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu, ya. Jadi siapkan yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah. Yang harus kita siapkan ini Bapak Ibu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita. Siapkan anak yang soleh, ya. Ini aset investasi yang sangat luar biasa untuk kita, Pak. Dak katik Pak rumah yang soleh, dak katik mobil yang soleh, ya. Kalau rumah Pak soleh ada banyak, ya. Dak katik. Tinggal anak yang soleh Bapak Ibu, yang selalu mendoakan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sekarang punya anak, punya keturunan, ya, didiklah anak kita bagaimana caranya agar anak kita bisa menjadi anak yang soleh. Dari kecil Pak, punya anak, dekatkan dengan agama, ya. Ajarkan Al-Quran, ya, jangan berat-berat Pak ngajarkan Quran, ya. Kadang-kadang kita nih Pak, pendidikan umum anak kita luar biasa, ya. Kita bekali anak kita. Giliran pendidikan agama ini beratnya Pak, ya. Giliran pendidikan umum Pak, kita ngeluarkan duit besar, tak takut gitu, tak khawatir. Pendidikan agama hitung-hitungan kadang, ya. TPA tuh banyak Pak, bayaran tak seberapa, cuman kadang 50.000 sebulan, ya. Kita beli kuota nih bela berapa sebulan, ya, ratusan ribu kadangan, ya. Nah bayaran pendidikan agama ini kadang susah wong tua tadi. Giliran pendidikan umum luar biasa, ya. Padahal Bapak Ibu, salah satu cara agar kita bisa memiliki anak keturunan yang soleh dan soleha, kita bekali dengan ilmu agama, ya, kata Imam Al-Ghazali. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, bekali anak kita, keturunan kita dengan ilmu-ilmu agama. Insya Allah harapan kita daripada anak keturunan kita akan ada yang menjadi anak yang soleh, yang bisa membahagiakan kita, selalu mendoakan kita. Dan juga dengan anak yang soleh ini kita akan terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena doa anak soleh, ya. Nah dan yang terakhir hadirin, bekal dalam menghadapi kematian yang keempat, ya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita selalu berdoa kepada Allah, semoga nanti kita wafat dalam keadaan yang baik, husnul khotimah. Jadi doa terus Pak. Kita doa dengan Allah semoga kita diberikan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, bagaimana tanda orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana
fi akhiri kalamihi la ilaha illallah. Ya, kita ulang. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi, barang siapa yang di akhir kalamnya, di akhir perkataannya, ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka akan masuk ke dalam sorga. Ya, nah di dalam hadis ini hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya sorga dan neraka ini kan belum kejadian. Jadi Nabi ini nyampaikan hadis sesuatu yang belum kejadian. Tapi di dalamnya Nabi Muhammad menggunakan lafadz dakhala. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya. Padahal dakhala ini Bapak Ibu fi'il madi. Sesuatu yang sudah kejadian, ya. Fi'il mudhari'nya yadkhulu. Nah, kalau ada sebuah hadis yang mana hadis ini menceritakan masa depan, sesuatu yang belum kejadian, tapi ada di sana terdapat fi'il madhi, ya. Nah, maka fungsi daripada fi'il madhi ini litahqiq, untuk menguatkan, ya. Jadi makna hadis ini kalau kita artikan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang di akhir hayatnya, di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka orang ini pasti masuk ke dalam sorga, pasti, Pak. Ya, litahqiq, menguatkan. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin, kalau kita misalnya melihat ada orang yang sekarat, maka bimbinglah, talkinkan agar bisa mengucapkan la ilaha illallah. Punya keluarga misalnya Pak, yang sekarang lagi sekarat, atau buat nanti ya, lagi sekarat kita bertemu, maka bimbing, bisikkan Pak telinganya la ilaha illallah, ya. Kasih jeda sebentar Bapak Ibu, bimbing lagi la ilaha illallah. Nah, dibisiki terus, ya, sampai bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kadang-kadang Pak ada wong sekarat, ya, bukan dibimbing la ilaha illallah, tapi disuruh ngucap. Nah, ya. Bingung lagi yang sekarat tadi. Ngucap, bukan. Tapi bimbing Bapak Ibu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Bimbing, diarahkan. Nah, itulah harapannya, ya. Jadi kalau wong bisa mengucapkan la ilaha illallah ini, hadirin, ini merupakan orang pilihan. Tidak semua orang bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Pilihan memang, Pak. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat, ini juga tergantung kebiasaan kita. Kita sekarang rajin berzikir, ya. Lisan kita basahi terus dengan mengucapkan la ilaha illallah, ya. Ini kalimat yang luar biasa, Pak. La ilaha illallah ini ketika kita mengucapkannya, bibir kita tidak bergerak. Cobalah, Pak. La ilaha illallah, tidak bergerak bibir, ya. Nah, walaupun kaget kita sakit berat, susah ngomong Bapak Ibu, susah gerakkan bibir, insyaallah kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, ya. Cuman tadi balik-balik yang bisa mengucapkan la ilaha illallah ini orang yang biasa lisannya membasahi lisannya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kita rutin berzikir, mengucapkan la ilaha illallah, insyaallah Bapak Ibu di akhir hayat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah, jadi doa, ya. Doa selalu dengan Allah, semoga nanti kita semua diberikan Allah wafat dalam keadaan terbaik, ya. Dalam keadaan husnul khatimah, ya. Wafat dalam keadaan yang baik. Itulah harapan kita, Pak. Ada Pak wong yang wafat dalam keadaan baca Quran. Wah, luar biasa, ya. Ada orang yang wafat dalam keadaan sholat. Ada orang yang wafat dalam keadaan selesai bersuci, selesai wudu, wafat, ya. Ada orang wafat di tempat yang baik, di dalam masjid wafat, di dalam musola wafat, ya. Dalam majelis ilmu wafat.
ataupun dalam waktu-waktu yang baik, seperti itu ya. Lagi haji, wafat, lagi umroh dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah harapan kita. Semoga kita semua bisa diberikan Allah wafat, ya, mati dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Jadi itulah tadi Bapak Ibu 4 bekal di dalam menghadapi kematian. Kita ulangi sedikit supaya ingat Bapak Ibu. Bekal pertama yaitu mulai sekarang mari sama-sama kita bertaubat kepada Allah, ya. Taubat itu sekarang, Pak. Taubat jangan menunggu kapan-kapan, khawatir keburu dipakaikan kain kafan. Taubat jangan nunggu nanti, khawatir kita keburu mati sekarang, ya. Nah, yang pertama kita bertaubat. Yang kedua Bapak Ibu, bekal dalam menghadapi kematian ini kita beramallah sebaik mungkin. Siapkan amal kita yang paling baik. Tandanya tadi, kita istiqomah dalam mengerjakannya. Nah, yang ketiga hadirin, setelah itu kita siapkan amal yang apabila kita wafat, amal tersebut akan mengalir pahalanya untuk kita. Sedekah jariah, ya, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang soleh. Dan yang terakhir, minta selalu, doa selalu kepada Allah, semoga kita semua diberikan Allah wafat dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita semua nanti bisa wafat dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah, diampuni segala macam dosa dan kesalahan kita, diterima amal ibadah kita, dan dimasukkan kita ke dalam sorga Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah Bapak Ibu sedikit kajian kita pada kesempatan subuh hari ini. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita bermunajat pada Allah. Semoga kegiatan kita di subuh hari ini mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Ta'ala. Nastaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalal wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.